Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Dr. Ulfa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Azwajah. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mencoba mengurai isi dari buku Azwajah, yaitu tentang Islam periode Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode Rasulullah adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika umat Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah laksana air yang jernih yang keluar dari mata air, bersih dan tidak terkontaminasi oleh suatu apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah Muhammad SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut, segala aktivitas tingkah laku Nabi Muhammad SAW semuanya dikontrol oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terjadi kesalahan atau kejadian-kejadian di suatu umat tersebut salah, maka wahyu akan langsung turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Rasulullah di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah Muhammad SAW, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baik. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan masalah agama Islam saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak diturunkannya sebuah azab Allah di tengah-tengah mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan artinya, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di antara mereka. Shadaqallahu adzim. Apabila ada problem agama, para sahabat senantiasa menanyakan problem tersebut langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan para sahabat tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, maka tidak kurang yang ditanyakan kepada Rasulullah dan kalimat itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Untuk memahami maksud Al-Quran, para sahabat dapat melihat perilaku dan penjelasan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebab tidak ada yang lebih mengetahui dan lebih bisa mengaplikasikan isi Al-Quran ke dalam tindakan melebihi tindakan Rasulullah Muhammad SAW. Apabila mereka masih tidak paham atau kurang paham, mereka langsung dapat menanyakan masalah dan yang tidak mereka pahami secara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak jarang Rasulullah juga turun tangan dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Keputusan Rasulullah sudah pasti benar sebab beliau maksum atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, dari kesalahan, dan hal ini menjadikan para sahabat mudah menerima keputusan Rasulullah. Singkat kata, Islam pada zaman Rasulullah berjalan dengan kondusif dan problem-problem yang dialami pada masa itu dengan mudah dapat teratasi berkah adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka.
Meskipun segala konflik dengan mudah diatasi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, namun beliau sudah mewanti-wanti bahwa setelah beliau wafat, maka umat Islam akan mengalami kejadian yang berbeda. Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat bahwasanya kelak setelah sepeninggal beliau, umat Islam akan terpecah ke dalam beberapa golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa sekte. Di antara bibit-bibit pemikiran penyimpangan yang sudah ada di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun belum tampak besar adalah bibit-bibit pemikiran Jabariyah. Nah, pemikiran Jabariyah ini merupakan pemikiran yang sudah ada pada masa Rasulullah. Tatkala orang-orang kafir diperintahkan infak oleh Allah, mereka tidak mau, dan mereka menjadikan takdir sebagai tameng atas perbuatan buruk mereka. Nah, kedua, bibit-bibit pemikiran Khawarij, yakni bibit ini juga sudah ada pada zaman Rasulullah, yaitu dalam peristiwa pembagian ghanimah atau barang jarahan perang dalam perang Hunain. Nah, ada seorang laki-laki yang ahli sholat, puasa dan membaca Al-Quran yang dikenal dengan nama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian ghanimah. Rasulullah SAW, laki-laki bahkan menganggap Rasulullah tidak adil. Pada saat itu Rasulullah bersabda, innahu yakhruju min dhi'i hadza qaumun yatluna kitaballah rataban la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul kaum yang senantiasa membaca kitabullah namun tidak sampai melewati kerongkongannya, maka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Dari banyaknya sekte-sekte umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat. Adapun ciri-ciri tersebut adalah A. Golongan mayoritas, B. Golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, C. Golongan yang mengikuti jamaah. Di antara makna jamaah adalah selalu mengikuti ijma ulama dan menjaga kebersamaan dan kolektivitas. Teman-teman dimanapun kalian berada, setelah penjelasan singkat saya tadi, semoga menjadi motivasi dan selalu mengingat dan meneladani Rasulullah, serta tetaplah bersatu dalam ukhuwah Islamiyah dan berpegang teguh pada akidah yang lurus, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita senantiasa dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.